Halo semuanya, welcome back to Podcast ABNR. Kalau listeners of Podcast ABNR di sini sudah bekerja, that makes you a labor atau buruh. Nah, semua orang yang bekerja essentially dapat digolongkan sebagai buruh. Pasti banyak dari kita yang memiliki keinginan untuk menduduki jabatan yang tertinggi nih di dalam tempat kerja. While in a corporate world, everybody dreams to make it to the top. Additionally, in the context of corporate, pasti banyak juga nih yang mau jadi direktur gitu ya. In this today's episode, kita akan bahas nih, apakah mungkin pegawai jadi direktur? Well, we're about to find out melalui our beloved legal experts from ABNR, partner and also associates of ABNR, Bang Indra, Mbak Fani, dan juga Mbak Intan. Please introduce us. Terima kasih Reza. Nama saya Indra Setiawan. Pertama kali saya bergabung di ABNR di tahun 2002. Saya pertama bergabung sebagai paralegal, lalu akhirnya menjadi partner. Saya adalah salah satu homegrown talent ABNR yang dididik sejak awal oleh ABNR hingga saat ini. Ya, halo, thank you Reza. Nama saya Tiffany, saya biasa dipanggilnya Fani. Saya bergabung di ABNR sejak tahun 2011, diawali dengan saya menjadi intern di ABNR, lalu menjadi paralegal seperti Indra, dan hingga sekarang saya sudah menjadi senior associate di ABNR. Di ABNR ini saya banyak bantu untuk practice group employment and immigration, dan juga saya join di beberapa tim due diligence untuk keperluan akuisisi perusahaan. Makasih. Kenalin, nama aku Marintan Manjaitan, biasa dipanggil Intan. Mulai bergabung di ABNR tuh di tahun 2012 bulan Mei. Jadi sekarang tepat 12 tahun aku bekerja di ABNR. Mostly yang aku lakukan sehari-hari itu adalah untuk membantu practice di employment and immigration, lalu membantu juga untuk commercial litigation dan shipping practice. Thank you Bang, Mbak. Kalau di ABNR sendiri nih, practice group area employment sendiri tuh kayak gimana sih biasanya setiap harinya nge-handle matter seperti apa gitu? Employment and Immigration Practice ABNR adalah practice yang cukup besar di ABNR. Saat ini ada 3 orang partner yang menjadi bagian dari practice tersebut. Kami juga memiliki 3 orang senior associate, 2 ada di sini, Mbak Intan dan juga Tiffany, dan 1 lagi di bagian imigrasi. Selain itu juga ada 12 orang associate yang membantu keseharian pekerjaan di employment practice. Employment practice ABNR pada dasarnya membantu klien-klien di bidang dispute dan non-dispute. Di bidang dispute, biasanya kami membantu dalam hal ada perselisihan antara perusahaan dan karyawannya. Kami kebetulan pernah mewakili tidak hanya perusahaan, tetapi juga dari sisi pekerja atau karyawan. Sehingga kami memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sudut pandang dari kedua belah pihak tersebut. Sedangkan dari sisi non-dispute, jasanya kami berikan sangat luas. Mulai dari sejak pendirian perusahaan sampai tutupnya perusahaan, di mana sejak perusahaan meng-hire tenaga kerjanya dengan membuat perjanjian kerja, dengan membuat peraturan perusahaan, dengan menganalisa terhadap semua peraturan internal perusahaan tersebut, hingga sampai apabila harus dilakukan terjadinya PHK gitu. Thank you Bang Indra. Mungkin kita langsung jump straight to our topic aja nih. Kenapa sih hari ini kita tuh specifically bahas tentang topik ini nih Bang Mbak? Oke, jadi menurut kami topik terkait dengan pengangkatan karyawan atau pekerja menjadi direktur merupakan topik yang sangat luas dan umum. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bersama, setiap perusahaan pasti memiliki direktur ya. Dan pasti dari sisi perusahaan punya maksud dan keinginan untuk mempromot ya, atau mengangkat pekerja yang dianggap loyal mungkin atau kinerjanya baik dan memiliki leadership skill yang baik untuk menjadi direktur. Nah, tapi saat pekerja diangkat menjadi direktur akan timbul isu-isu seperti halnya bagaimana terkait status ketenaga kerjaan dari pekerja tersebut, karena secara teori pekerja bukan direktur begitu. Nah, karena kami seringkali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sama dari klien-klien kami, jadi dari tim Employment ABNR memutuskan untuk mengangkat topik ini di sesi podcast kita kali ini. Oke, pertanyaan yang paling penting nih yang ditunggu-tunggu sama our listeners of podcast ABNR, sebetulnya possible nggak sih pekerja ini jadi direktur? Tentu saja dong, pasti bisa. Setiap pekerja bisa menjadi seorang direktur. Tapi tentunya pengangkatannya nanti harus mempertimbangkan banyak hal.
Kalau dari sisi hukum, tentunya mempertimbangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan juga anggaran dasar dari perusahaan tersebut. Tetapi, mengingat topik kita adalah terkait dengan seorang pekerja yang menjadi direktur, maka selain dari dari peraturan perundangan dan anggaran dasar, juga harus mempertimbangkan Undang-Undang Tenaga Kerja, PP 35, dan juga peraturan perusahaan atau PKB dari perusahaan. Ada satu peraturan lain yang juga menarik untuk diketahui, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Oh, jadi selain peraturan yang tadi sudah dibahas, ada juga ya SMA yang mengatur mengenai topik yang kita bahas sekarang gitu? Oh, jadi mungkin sebagai background ya, jadi di tahun 2022 ada SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan rumusan-rumusan hukum di Kamar Hukum Perdata, Pidana, dan juga kamar yang lainnya. Tapi khusus untuk perselisihan hubungan industrial diambil satu rumusan hukum terkait dengan topik ini, terkait dengan pengangkatan pekerja menjadi direktur. Di situ disebutkan bahwa saat pekerja diangkat menjadi direktur, maka secara otomatis hubungan kerjanya akan terputus. Lalu pekerja akan berhak untuk mendapatkan pesangon begitu. Nah, tapi menjadi isu kalau tidak ada kejelasan terkait dengan status ketenagakerjaan pekerja pada saat diangkat. Misalnya nih, di kasus-kasus ABNR sebelumnya kita pernah mewakili perusahaan yang mana pekerjanya menuntut pembayaran double nih pada saat dia sudah menjadi direktur. Jadi dia menganggap dia berhak untuk mendapatkan gaji sebagai direktur dan juga gaji sebagai pekerja. Kita juga pernah assist case di mana pekerjanya menuntut pesangon yang memperhitungkan masa kerja sebagai pekerja dan juga sebagai direktur begitu. Dan mungkin ada satu lagi case gitu ya, di mana kita pernah mendapatkan pertanyaan dari klien yang menjadi ragu terkait dengan cara untuk mengakhiri jabatan direktur. Apakah cukup dengan RUPS saja atau harus dengan surat pemberitahuan PHK? Karena tidak ada kejelasan terkait dengan status ketenagakerjaannya. Begitu. Jadi cukup menarik ya, karena salah satu downside transisi daripada pegawai ini ke direksi adanya double role yang tadi sempat di-mention oleh Mbak Intan gitu ya. Tapi selain SEMA yang tadi dibahas, kira-kira ada nggak sih regulasi lain yang menjadi regulasi utama nih yang mengatur mengenai topik kita sekarang? Iya, untuk regulasi utamanya itu kita bisa ngelihat ke Undang-Undang Perseroan Terbatas dan juga Undang-Undang Tenaga Kerja. Kalau untuk Undang-Undang Perseroan Terbatas lebih ke arah pengaturan mengenai direksi. As a background nih, direksi ini kan salah satu organ di dalam suatu perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini organnya ada direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi ini yang bertugas menjalankan kegiatan sehari-hari dari suatu perseroan, yang artinya dia ini melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan dari pemilik perseroan, yaitu pemegang saham. Dari situlah kita bisa tarik kesimpulan kalau direktur ini bukan pekerja, tapi dia pengusaha. Oleh sebab itu dia tidak dilindungi oleh Undang-Undang Tenaga Kerja. Karena Undang-Undang Tenaga Kerja ini essentially dia melindungi hak-hak dari pekerja. Oke, jadi memang kenaikan daripada pegawai ke direktur ini cukup diatur ya oleh peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah kita. Jadi tuh aku penasaran deh Mbak, selama pengangkatan ini apakah ada langkah-langkah tertentu nih yang perlu diperhatikan dari pegawai tersebut naik kepada menjadi direktur gitu. Langkah-langkah mungkin yang diatur juga di peraturan yang ada sekarang. Jadi karena tadi kan kita udah bahas ya bahwa direktur itu bukan karyawan. Jadi hal yang paling penting untuk dilakukan adalah untuk memastikan kejelasan dari status ketenagakerjaan pekerja yang diangkat menjadi direktur ini. Nah, jadi banyak opsi nih yang bisa diambil. Misalnya opsi pertama adalah pada sebelum pekerja ini diangkat menjadi direktur, diputus dulu hubungan kerjanya. Jadi diputus hubungan kerjanya, dibayarkan pesangonnya, jadi benar-benar nih clean cut. Jadi dia start fresh as a director. Nah, ada opsi kedua adalah di-freeze dulu. Di-freeze dulu gimana? Jadi ada pekerja yang sebelum diangkat menjadi direktur ada masa kerjanya ya, misalnya let's say 3 tahun atau 5 tahun. Nah, selama dia menjabat sebagai direktur itu tidak akan dianggap sebagai masa kerja sebagai pekerja. Nah, let's say jabatannya dia sebagai direktur 5 tahun gitu ya. Nah, setelah dia selesai menjalani masa jabatan direktur